Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Jepara, sore itu langit terlihat mendung, seakan ikut menyelimuti suasana hati warga yang sedang ramai membicarakan satu topik, pernikahan Ratna dan seorang pemulung. Ratna, gadis berusia 27 tahun yang dikenal cantik, anggun, dan lulusan sarjana ekonomi, selalu menjadi kebanggaan warga. Ia anak tunggal dari keluarga sederhana namun terhormat. Sejak lulus kuliah, Ratna bekerja di sebuah koperasi desa, membantu banyak warga mengelola keuangan mereka. Wajar saja jika banyak lelaki terpandang di kampung maupun kota mencoba melamarnya, mulai dari pengusaha, guru, bahkan pejabat desa. Namun semua lamaran itu ditolak. Puncak kegemparan terjadi ketika Ratna mengumumkan akan menikah dengan seorang pemulung yang sering terlihat mengais barang bekas di sekitar pasar. Pemuda itu dikenal warga sebagai Joko, laki-laki berkulit legam, rambutnya acak-acakan, bajunya selalu dekil, dan hidup berpindah-pindah. Sejak kabar itu menyebar, suara bisik-bisik terdengar di setiap sudut. Ratna itu kenapa sih? Kurang ganteng apa calon-calon sebelumnya? Celetuk bunur, penjual sayur, kepada pembelinya. Astagfirullah, jangan-jangan dia kena pelet, sahut seorang bapak yang sedang nongkrong di warung kopi di rumah Ratna. Suasana juga tegang. Ibunya, Bu Siti, menangis hampir setiap malam. Ratna, ibu ini cuma mau yang terbaik buat kamu. Kenapa pilih dia? Lulusan sekolah nggak jelas, kerjaannya cuma ngumpulin sampah. Ucap Bu Siti lirih sambil menahan isak. Ratna hanya tersenyum, matanya teduh tapi penuh keyakinan. Bu, Joko itu bukan seperti yang ibu lihat. Suatu saat ibu akan mengerti. Meski semua orang meragukan, Ratna tidak goyah. Ia tetap melangsungkan akad nikah sederhana di masjid kampung. Hari itu, hampir semua warga datang, bukan untuk memberi restu, tapi karena penasaran ingin melihat langsung wanita berpendidikan menikah dengan pemulung kumal. Dan saat pasangan itu sah menjadi suami istri, banyak yang mencibir pelan, bahkan ada yang tertawa-tawa. Namun, Ratna tetap menggenggam tangan Joko erat, seakan menegaskan pada semua orang, ia tidak peduli pada pandangan mereka. Yang ia tahu, suatu hari nanti, semua akan terkejut. Hari-hari setelah pernikahan menjadi ujian berat bagi Ratna dan Joko. Di rumah kontrakan kecil mereka yang hanya berdinding papan, suara bisik-bisik warga sering terdengar dari luar jendela. Anak-anak lewat sambil tertawa, menirukan gerakan memulung. Ibu-ibu yang lewat pura-pura menunduk, padahal matanya melirik penuh rasa ingin tahu. Setiap pagi, Joko tetap berangkat kerja seperti biasa, mendorong gerobak tua, memunguti botol plastik dan kardus bekas dari pasar hingga ke ganggang sempit. Pakaian lusuhnya makin memancing cibiran. Lihat tuh, suami Ratna, pantes aja rumah mereka nggak pernah rame tamu, bisik Bu Nur pada tetangganya sambil menyapu halaman. Aduh, kasihan Ratna. Cantik-cantik jadi istri pemulung, timpal yang lain Ratna, meski mendengar semua itu, tetap tegar. Ia bahkan sering membantu Joko membersihkan barang-barang hasil pulungan, memisahkan botol, kardus, dan logam. Kadang ia ikut mendorong gerobak ketika Joko kelelahan. Bagi Ratna, setiap tetes keringat Joko adalah bukti kerja keras, bukan aib. Namun, cibiran warga berubah menjadi gunjingan panas ketika suatu sore, seorang pengendara mobil mewah berhenti di depan rumah mereka. Mobil hitam mengkilap itu jelas asing di kampung. Dari dalam, keluar seorang pria berjas rapi, berkacamata, membawa map tebal. Ia menghampiri Joko yang sedang duduk di teras. Beberapa warga yang melihat langsung memanggil teman-temannya. Tak sampai 5 menit, puluhan mata mengintip dari balik pagar dan jendela. Suara percakapan mereka terdengar samar. Pria berjas itu menyebut kata-kata seperti pertemuan penting, kontrak, dan investasi. Tapi warga menganggap itu hanya akal-akalan,
Mungkin Joko mau pinjam uang atau malah ditagih hutang. Setelah pria itu pergi, Ratna melihat wajah Joko tampak lebih serius dari biasanya. "Kamu kenal orang itu?" tanya Ratna pelan. Joko tersenyum tipis. "Kenal. Dia teman lama. Nanti aku jelasin, tapi belum sekarang." Ratna hanya mengangguk. Ia tak ingin memaksa. Tapi ia merasa, ada sesuatu yang disembunyikan Joko. Dan ia tahu, cepat atau lambat, rahasia itu akan terungkap. Malam itu, kampung yang biasanya sepi menjadi lebih riuh dari biasanya. Angin malam membawa aroma tanah basah sisa hujan sore, bercampur dengan suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Di rumah kontrakan Ratna dan Joko, lampu bohlam 5 watt di teras berpenda redup. Namun dari dalam terdengar suara Joko berbicara di telepon dengan nada yang jauh berbeda dari biasanya. Ratna yang sedang mencuci piring di dapur mendengar sepintas. "Ya, semua persiapan sudah aman. Besok siang kita ketemu di lokasi yang biasa. Pastikan semua dokumen dibawa," ucap Joko. Suaranya tegas dan mantap, tak seperti gaya bicaranya sehari-hari yang santai. Ratna berhenti sejenak, mendengarkan lebih seksama. "Oke, kalau ada perubahan, kirim lewat jalur aman. Jangan pakai nomor ini lagi," lanjut Joko sebelum menutup telepon. Ratna diam, hatinya berdebar. Jalur aman? Dokumen? Kata-kata itu terlalu formal untuk sekadar urusan pemulung. Tapi ia memilih tak langsung bertanya. Hanya mengingat-ingat setiap detail percakapan tadi. Keesokan harinya, Joko tidak membawa gerobak seperti biasa. Ia berpakaian rapi, kemeja putih polos, celana panjang hitam, sepatu kulit yang ternyata selama ini tersimpan rapi di bawah ranjang. Ratna hampir tak percaya melihat penampilan suaminya. "Mas mau kemana?" tanya Ratna pelan sambil mengamati. "Ke pasar? Ada yang mau dibeli?" jawab Joko singkat, sambil merapikan kerah kemejanya. Tapi Ratna tahu, ia tidak akan ke pasar. Ia memutuskan untuk diam-diam mengikutinya dari jarak jauh. Langkah Joko membawanya ke ujung jalan kampung, lalu berhenti di sebuah mobil SUV hitam yang sama seperti yang pernah datang kemarin. Di dalam, pria berjas yang kemarin datang sedang menunggu. Pintu mobil dibuka, dan Joko masuk. Mesin menyala, mobil melaju cepat meninggalkan kampung. Ratna yang mengikuti sampai batas jalan hanya bisa melihat debu jalanan berterbangan. Ia memutuskan pulang, tapi pikirannya terus dipenuhi tanda tanya. Sore harinya, kampung kembali dihebohkan. Kali ini bukan karena gosip, melainkan karena berita yang ditayangkan di televisi warung kopi Pak Dul. Di layar TV, terpampang cuplikan rapat besar di sebuah gedung mewah di Jakarta. Terlihat para pengusaha besar, pejabat pemerintah, dan di barisan depan, ada Joko. Tapi ia bukan Joko yang lusuh dan mendorong gerobak. Ia duduk dengan jas hitam elegan, berdiskusi sambil menunjuk-nunjuk peta dan dokumen, dikelilingi orang-orang penting. Di bawah tayangan itu, tertulis, "Investor muda misterius hadiri pertemuan tertutup dengan Menteri Perdagangan." Warga yang melihat sontak terdiam. Ada yang melongo, ada yang mengucek mata tak percaya. Itu kan suaminya Ratna?" seru Pak Dul, hampir menumpahkan kopinya. "Loh, berarti dia bukan pemulung beneran dong?" sahut Bu Nur dengan nada tak yakin, namun matanya berbinar penuh rasa penasaran. Kabar itu langsung menyebar cepat ke seluruh kampung. Banyak yang mulai menyesal pernah mencibir. Tapi bagi Ratna, yang duduk di rumah sambil menatap pintu, rasa penasaran kini bercampur haru, dan sedikit rasa bangga. Ia tahu, waktu untuk Joko membuka identitasnya pada semua orang, sudah semakin dekat. Sore itu, udara di kampung terasa berbeda. Matahari sudah condong ke barat, namun suasana justru memanas. Di jalan depan rumah kontrakan Ratna dan Joko, warga mulai berkumpul.
Ada yang berdiri bersedekap, ada yang duduk di bangku panjang sambil bersandar, dan ada pula yang memegang ponsel, siap merekam. Mereka semua menunggu satu orang. Joko, berita dari televisi Warung Pak Dul sudah menyebar seperti api disiram bensin. Semua orang ingin tahu, benarkah pria lusuh yang selama ini mereka hina adalah orang yang sama dengan lelaki berjas rapi yang duduk di meja pertemuan penting di Jakarta? Ratna yang berada di dalam rumah bisa mendengar suara-suara dari luar. Aku nggak nyangka. Bu, kalau benar, kita udah salah besar, bisik seorang ibu-ibu. Kalau benar dia orang kaya, ngapain nyamar jadi pemulung? Sahut yang lain, penuh rasa curiga. Sekitar pukul 5 sore, suara mesin mobil terdengar mendekat. Sebuah SUV hitam berhenti tepat di depan rumah. Pintu belakang terbuka, dan Joko turun, kali ini dengan pakaian yang tidak seperti biasanya. Ia mengenakan kemeja biru tua yang rapi, celana bahan hitam, dan sepatu kulit mengkilap. Rambutnya disisir rapi, dan wajahnya terlihat segar, suasana seketika hening. Semua mata memandangnya, sebagian dengan rasa malu, sebagian lagi dengan rasa ingin tahu yang membuncah. Joko berjalan pelan menuju pintu rumah, tapi langkahnya terhenti ketika beberapa warga mulai mendekat. Mas Joko, benar kamu yang di TV tadi siang itu? Tanya Pak Dul dengan suara berat, memecah keheningan. Joko menatap Pak Dul, lalu melirik sekilas ke arah warga lain. Iya, Pak. Itu saya, jawabnya singkat, tapi tegas. Keributan kecil langsung pecah. Ada yang ternganga, ada yang bersuara lirih meminta maaf, tapi ada juga yang tetap curiga. Kalau benar kamu orang penting, kenapa nyamar jadi pemulung? Tanya Bu Nur yang selama ini paling sering menggosipkan mereka. Joko menarik napas panjang. Tatapannya tajam, namun suaranya tenang. Ada waktunya saya jelasin semua. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu, apa yang kalian lihat kemarin dan hari ini, itu memang saya. Dan saya memilih hidup seperti ini bukan karena terpaksa, tapi karena alasan yang gak semua orang bisa pahami. Ratna berdiri di belakangnya, memegang lengannya dengan lembut. Ia bisa merasakan bahwa Joko sudah siap untuk mengungkapkan segalanya. Tapi ia tahu, momen itu belum tepat. Sore itu, warga memang belum mendapatkan semua jawaban, tapi satu hal sudah jelas. Mereka tak lagi berani memandang Joko dengan tatapan merendahkan. Sore itu, udara di kampung terasa berbeda. Matahari sudah condong ke barat, namun suasana justru memanas. Di jalan depan rumah kontrakan Ratna dan Joko, warga mulai berkumpul. Ada yang berdiri bersedekap, ada yang duduk di bangku panjang sambil bersandar, dan ada pula yang memegang ponsel, siap merekam. Mereka semua menunggu satu orang. Joko, berita dari televisi Warung Pak Dul sudah menyebar seperti api disiram bensin. Semua orang ingin tahu, benarkah pria lusuh yang selama ini mereka hina adalah orang yang sama dengan lelaki berjas rapi yang duduk di meja pertemuan penting di Jakarta? Ratna yang berada di dalam rumah bisa mendengar suara-suara dari luar. Aku nggak nyangka. Bu, kalau benar, kita udah salah besar, bisik seorang ibu-ibu. Kalau benar dia orang kaya, ngapain nyamar jadi pemulung? Sahut yang lain, penuh rasa curiga. Sekitar pukul 5 sore, suara mesin mobil terdengar mendekat. Sebuah SUV hitam berhenti tepat di depan rumah. Pintu belakang terbuka, dan Joko turun, kali ini dengan pakaian yang tidak seperti biasanya. Ia mengenakan kemeja biru tua yang rapi, celana bahan hitam, dan sepatu kulit mengkilap. Rambutnya disisir rapi, dan wajahnya terlihat segar, suasana seketika hening. Semua mata memandangnya, sebagian dengan rasa malu, sebagian lagi dengan rasa ingin tahu yang membuncah. Joko berjalan pelan menuju pintu rumah, tapi langkahnya terhenti ketika beberapa warga mulai mendekat. Mas Joko, benar kamu yang di TV tadi siang itu? Tanya Pak Dul dengan suara berat, memecah keheningan. Joko menatap Pak Dul, lalu melirik sekilas ke arah warga lain. Iya, Pak. Itu saya,
Jawabnya singkat, tapi tegas. Keributan kecil langsung pecah. Ada yang ternganga, ada yang bersuara lirih meminta maaf, tapi ada juga yang tetap curiga. Kalau benar kamu orang penting, kenapa nyamar jadi pemulung? Tanya Bu Nur yang selama ini paling sering menggosipkan mereka. Joko menarik napas panjang. Tatapannya tajam, namun suaranya tenang. Ada waktunya saya jelasin semua. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu, apa yang kalian lihat kemarin dan hari ini, itu memang saya. Dan saya memilih hidup seperti ini bukan karena terpaksa, tapi karena alasan yang gak semua orang bisa pahami. Ratna berdiri di belakangnya, memegang lengannya dengan lembut. Ia bisa merasakan bahwa Joko sudah siap untuk mengungkapkan segalanya. Tapi ia tahu, momen itu belum tepat. Sore itu, warga memang belum mendapatkan semua jawaban, tapi satu hal sudah jelas. Mereka tak lagi berani memandang Joko dengan tatapan merendahkan.